Oke, kita akan bahas soal-soal tutorial 2. Alvina udah siap? Hah? Oke, soal benar salah dulu. Ini suka susah malah. Saya buka dulu OneNote-nya. Kemudian khususlah matematika 2B mah dibikin di sini sebentar. Oke, soal benar salah dulu. Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Benar salah ya. DY dx tambah 3x sama E pangkat X adalah persamaan diferensial yang murni bergantung waktu. Betul nggak? Nah ya, benar nggak? X-nya tuh waktunya lah. Gitu ya. Biasanya T. Apa itu persamaan diferensial yang murni bergantung waktu? Itu apa? Cirinya. Turunannya hanya bergantung ke fungsi waktu aja. Di sini X waktunya ya. Jadi ini benar ya. Kan lihat nih turunannya hanya bergantung, sisanya hanya ada X aja. Yang nggak benar tuh kayak gini. Misalkan eh, DY dx sama dengan ditambah X ditambah 2YX sama dengan X kuadrat. Nah, ini turunannya bergantung ke variabel X ya, tapi juga ada Y-nya. Ini campuran ya. Oke, paham? Gitu ya, jadi ini benar. Kemudian kurva fasa. Kurva fasa itu untuk ini atau saya crop dulu ya supaya bisa coret-coret. Oke, yang B. Kurva fasa itu untuk ini adalah kurva G terhadap T. Betul nggak? Kurva fasa yang kemarin ada panah-panahnya itu adalah grafik apa terhadap apa? Hah? Sumber horizontalnya apa? Sumber horizontalnya terus vertikalnya GY. Jadi ini benar salah? Salah. Bukan ini ya. Y terhadap turunannya GY. Solusi kesetimbangan dari dx, dt sama GY adalah Y sama dengan C atau Y topi gitu ya. Y sama dengan Y topi kalau kemarin. Sehingga ini. Betul nggak? Kalau pusing ini ganti Y topi, ini Y topi. Kalau saya punya persamaan diferensial dt sama GY, mencari solusi kesetimbangan tuh gimana? Hah? Ah, jadi betul nggak ini? Salah. Bukan G aksen Y0. G aksen, GY sama 0 nyarinya kan? Nanti ketemu Y topinya berapa. Jadi bukan G aksen ya. Bukan G aksen, salah. Nah ya, paham nggak? Maya jilbabnya mengkilap, silau. Jika Y sama dengan C adalah solusi kesetimbangan, jadi ini Y topi kalau kemarin dari ini. Dan G aksen C besar 0, maka dia tidak stabil. Betul salah? Betul ya? Oke, ini betul. Lanjut lagi. Mana tadi teh udah sampai yang D. Sekarang yang E kita crop. Ini anak-anak mah aneh-anehan aja duduk di bawah. Hah? Oke, berikutnya ya. Jika GC sama 0, G aksen T juga turunannya 0,
Ini kalau GC 0 artinya apa? Mencari titik C-nya titik keseimbangan ya. Ya, kemarin Y topi sekarang C ya sama aja. Pokoknya fungsi turunannya 0, ketemu C-nya berapa gitu ya. Nah, G aksen C-nya juga 0. Berarti C-nya stabil atau enggak? Enggak bisa ditentukan. Tidak dapat menentukan jenis kestabilan. Tapi katanya nggak bisa ditentukan dengan cara apapun. Betul nggak? Salah. Karena pakai gambar diagram fasa bisa ya. Ini apa? Y, ini GY. Kalau di titik C dia 0, bisa aja gini gambar diagram fasanya. Nah, ini titik kesetimbangan kan? Kita bisa menentukan yang ini ke kanan kiri. Kanan, yang ini. Jadi dia tidak stabil. Kalau ada yang nggak paham kenapa ke kanan, tanya ya. Pasti keluar di KBR. Nggak pasti sih. 99% keluar gitu ya. Soalnya bagian ini bukan saya yang bikin. Paham nggak panahnya ke kanan? Neng, paham nggak? Ya, ini yang lulusan saya. Paling belakang. Ya, kamu tak yang nengok. Bener? Ah, bohong. Oke ya. Jadi meskipun ini kan G aksen C-nya 0 kan nih. Garis singgungnya 0 di sini. Tapi kita bisa menentukan dia nggak stabil. Jadi ini salah juga. Solusi kesetimbangan ini adalah stabil. Harus dihitung kalau ini ya. Coba DY/DT sama dengan Y-2 per Y+1. Ini yang disebut GY-nya itu ya. GY. Mencari solusi kesetimbangan caranya GY-nya dibuat 0 ya. GY sama dengan 0 atau Y-1 per Y+1 sama 0. Hah? -2 gitu. Kancil dibagi kuda sama 0. Pasti kancilnya yang 0, betul? Gak mungkin dibagi sesuatu jadi 0 mah. Nah, jadi Y topi sama dengan 2 gitu ya. Stabil nggak dia? Nah, ngitung. Boleh pakai diagram fasa, boleh pakai turunan. Kalau pakai turunan, saya turunin. Ini G aksen Y berapa? Ini Y-nya ini. Pakai pembagian ya. Turunan pembilang. Kenapa ada suara-suara dari luar lagi? Eh, atau ada hantu kedengeran nama saya? Apa ini? Turunan pembilang 1 ya? Dikurangi pembilangnya tetap. Masih ingat nggak nih turunan pembagian? Kali turunan penyebut dibagi penyebut kuadrat. Sederhanakan. Y min Y habis ya? Asik. 1 dikurangi -2, 3 per Y+1 kuadrat. Kemudian kita hitung turunan ini di titik kesetimbangan. Y topi sama dengan G aksen di titik 2, 3 per apa ini? 2 ditambah 1 kuadrat. Sepertiga ya. Nah, kalau hasilnya sepertiga, maka ini stabil nggak? Hah? Kan kurang dari 1. Stabil nggak? Hah? Alvina, stabil nggak? Apa gini teh? Nggak tahu. Ah, gitu, nggak stabil. Kalau lebih besar 0, nggak stabil. Karena G aksen di titik Y topi besar 0, maka Y topinya tidak stabil. Y topi sama dengan itu ya, 2 ini.
Ini dua ya topi. Harus ngegambar fungsi ini susah. Ngegambar fungsi ini bisa nggak ngereka-rekanya kalian? Susah ah, nggak mau. Oke. Tapi harus bisa dikira-kira aja titik-titiknya. Yang penting positif negatifnya kan. Bentuknya nggak penting. Lengkungnya gimana nggak penting. Tapi kapan dia positif, kapan dia negatif. Gitu. Bisa kok kalau mau. Mau pakai diagram fasanya? Nggak mau, ya sudah. Barusan sampai nomor F. G, G, dan H. Aduh, udah 13 menit. Tahun lalu 5 menit selesai soal ini. Yang benar salah. Solusi kesetimbangan Y topi dari persamaan diferensial ini stabil jika grafik GY-nya cekung ke bawah. Benar nggak? Coba kita lihat. Kan diagram fasa tuh Y, ini GY, betul? Katanya stabil jika grafiknya cekung ke bawah. Hah? Bener nggak? Kalau cekung ke bawah tuh gitu ya. Bisa juga gitu. Bisa juga apa? Gitu. Itu cekung ke bawah semua. Kalau grafiknya ini Y topi kan pasti nol di sini, betul? Y topi itu kan pembuat nol dari GY. Kalau dia grafiknya cekung ke bawah, ini cekung ke bawah. Contohnya cekung ke bawah. Bener nggak stabil? Hah? Enggak, karena ini ke sana. Ini ke sana tidak stabil. Contoh, kalau menyatakan salah tuh cukup kasih contoh aja. Ya. Tapi kalau saya gambar cekung ke bawahnya gini, gitu, bener nggak? Dia stabil ke sana sama ke sana. Tapi kalau dikatakan cekung ke bawah, ya harus untuk semua kasus. Kalau ada contoh di mana nggak berlaku, ya salah gitu ya. Kalau nggak paham nanya ya, nanya ya. Jangan-jangan saya ngomong A, B, C itu seperti ngedengerin orang ngomong Spanyol gitu. Apa gitu ya? Harus paham dulu, baru nyatet. Hah? Yang G, gini, katanya solusi kesetimbangan Y ini stabil jika grafik GY-nya cekung ke bawah. Bener nggak itu ya? Kalau grafik GY-nya, jadi kita gambar grafik GY-nya. Y terhadap GY. Kalau grafiknya cekung ke bawah, maka Y topinya stabil. Bener nggak? Bener kalau gini mah, ini cekung ke bawah. Dan kalau diperiksa kan ini stabil betul ya yang bawah. Tapi kan bisa cekung ke bawah gini juga. Nggak stabil kan? Berarti salah. Gitu. Hmm, gitu ya. Jangan berkasih-kasihan. Nanti dimarahin istri saya. Hah? Terimanya terima penjelasan. Gitu ya. Aduh, kerekam. Solusi kesetimbangan Y topi dari persamaan diferensial ini stabil jika GY-nya monoton turun. Bener nggak? Coba gambar aja yang monoton turun secara umum. Kalau Y topi pasti melalui ini ya. Kan pembuat nol tadi. Pembuat nol dari ini Y topi itu kan. Nah kalau monoton turun, cekungnya bebas. Monoton turun berarti di sebelah kiri harus positif, betul? Kan turun. Ini harus turun kan gitu kan. Nggak mungkin dari sini. Ini mah naik atau. Nah turun, turun gitu ya. Kalau monoton turun, bener nggak ini jadi stabil? Hah? Gambar panahnya. Ini ke sana,
Ini ke sana kan? Stabil kan? Jadi panah itu harus tahu ngegambarnya ya. Benar. Paham nggak Faiz? Belum cangkel kamu di situ? Hah? Pegal, pegal. Mesti belajar bahasa Sunda 4 tahun loh di sini. Kalau bisa bahasa Sunda tuh beli sayur harganya di diskon 25%. Tukang sayur yang dekat rumah dia tapi khusus. Ah, biarin aja. Lanjut ya, lanjut. Banyak harus ngebut. PR loh rasain. Banyak banyak PR-nya ini mah. Dia perlu latihan banyak. Ini dulu. PDF-nya mau dihapus aja, nggak usah. PDF-nya kepake gitu. Oke, jadi saya nggak hapus ya ke bawah terus. Persamaan diferensial ini adalah jenis persamaan diferensial apa? Yang pure time, otonom, apalagi? Atau campuran. Iya, ini lihat. Pure time hanya ada waktu turunannya. Lihat turunannya hanya bergantung waktu. Adalah pure time ya ini. Murni waktu gitu ya. Murni waktu. Atau pure time differential equations gitu ya. Nah, yang ini jenis apa? Hah? Apa? Ini jenis apa? Autonom. Otonom atau autonom ya. Otonom. Biar kita naik naik mobil. Otonom. Oh, nggak usah di crop itu mah. Langsung aja ya. Gambar di bawah. Oh, ini mungkin perlu. Enak pisan ya. Dikasih jawaban segini banyaknya. Gambar di bawah, bukan di bawah, di samping. Gambar di samping adalah kurva fasa. Jadi Y terhadap GY. Ada sebanyak titik-titik solusi kesetimbangan. Ada berapa? Ini yang pembuat nol kan? Satu, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D, E. Ada sebanyak 5. Solusi kesetimbangan yang stabil lokal yaitu yang mana? Hah? Yang lokal. Coba. Supaya gampang nambahinnya, saya ambil crop lagi. Gambarnya doang. Ini saya pasang di sini. Kemudian sedikit didistorsikan supaya gitu ya, sehat. Ya sehat tuh. Nah, yang di kiri A, panahnya ke kiri kanan. Hah? Yang di sini kemana? Faiz, paham nggak ini ke kiri? Yang di sini ke kanan semua. Kiri, kanan. Aduh, masih kurang gede ya. Kasih merah supaya jelas. Kiri, kanan. Jadi yang stabil yang mana? B, B, D. Dan ada sebanyak, hah? Salah. Tadi ada sebanyak dua ya, dua solusi keseimbangan yang stabil, yaitu B sama D. Dan ada sebanyak tiga yang nggak stabil, yaitu gitu. Aduh, Senin bakal dapat 100 soal terakhir. Amin apa? Amin tuh teman saya si Amin.
Oke. Ntar. So, oke, lanjut lagi. PR, rasain loh banyak PR-nya. Oke, ini kita lihat. Oke, suatu populasi hewan terdiri dari sekian hewan saat awal segitu ya, dan bereproduksi dengan laju ini. Berarti yang ditambah itu ya. Kalau kemarin melihara ikan itu seolah-olah ikan yang ditambah. Dia ditambahnya karena beranak di sini ya. Proporsi hewan yang dapat bertahan hidup adalah sekian. Tentukan banyaknya hewan yang bertahan dari populasi awal aja. Dari populasi awal. Nggak ngitung anaknya. Selama 4 tahun. Berapa? Sebut aja yang A itu jawabannya. Berapa? Hah? Ini. Nggak ngitungin anaknya. Proporsi hewan yang bertahan hidup setelah T tahun adalah gini. Jadi, apa? Kenapa seperlima? Oh iya, kali S4 gitu ya. S4 itu profesor. S3 doktor. Sama dengan 7400 kali 1 per. Hah? Ya, hitung sekian ya. Hitung aja berapa? 14 bagi 5, 2. Wah, gitu kan? Betul nggak? Berapa tuh? Hah? Masa 1 24 kan dibagi 5, 4. 80. Oke. Yang B, tentukan banyaknya anggota yang ditambahkan selama jangka waktu 4 tahun. Yang ditambahkan, nggak ngitung yang mati ya. Yang ditambahkan selama 4 tahun berapa? Hah? Kan nambahkannya ini kontinu terhadap waktu. Jadi berapa? Kemarin kalau dilihat selama interval TI-1, TI ini wakilnya TI garis gitu ya. Oke. Jadi kita lihat interval itu aja. Yang ditambahkan berapa? Sebut ada delta PI berapa? Hah? Lajunya kali waktunya, betul? Laju tapi di titik wakil gitu kan? Kali delta T, TI gitu ya. Paham? Kan ini laju bertambahnya segini. Dalam interval delta T, ya laju kali panjang waktunya. Lajunya yang mana? Diwakili titik wakil selalu kalau partisi ini. Jadi yang ditambahkan total berapa? Integral dari RT DT. Berapa ini batasnya? 4 tahun. Sama dengan 2240 ditambah 60T DT 0 sampai 4. Hitunglah sendiri ya. Paham itu? Nah, kemarin nggak ada rumus ini. Yang ada dikalikan dengan apa? Daya tahannya kemarin. ST besar min T kecil gitu ya. Kalau ini yang mati nggak dihitung. Nih, tentukannya banyak anggota yang ditambahkan. Nggak ngitung yang mati ya. Kalau nggak ada yang mati ya segini yang ditambahkan. Seluruhnya integralkan.
Jelaskan mengapa populasi hewan setelah 4 tahun berbeda dengan jumlah ini ditambah ini. Kenapa? Coba, yang saya mau tanya dulu. Populasi hewan setelah 4 tahun berapa? R gitu ya. Berapa? Berarti yang awal kali 1/5 kan? Atau rumusnya dulu. Yang awal 7400 kali bertahan hidupnya selama ini ditambah, ini rumus yang kemarin apa? Hah? Yang bertahan waktunya ini min ini kan kali RT DT. Oke, ini bisa kita hitung. 7400 kali 1/5 ditambah ini 0 sampai 4 04 apa ini? ST min T jadi apa? 1/, ini T, ini T. Jadi ini T min T, T besar 4 sorry 4 ya. T besarnya 4 ditambah 1, RT-nya 2240 tambah 60 T DT. Nah, ini kalau dihitung adalah jumlah ikan setelah 4 tahun total, termasuk yang mati. Ya, bukan termasuk mati, dikurangi yang mati. Sisanya berapa? Segini. Akan beda dengan A tambah B. Kenapa? Karena yang A itu proporsi yang awal yang hidup sampai 4 tahun. Ditambah ini yang ditambahkan saja ini. Yang matinya nggak dihitung kan ini. Banyak anggota yang ditambahkan. Padahal di sini yang ditambahkan juga ada yang matinya, ada faktor ini. Jadi jelas yang C tidak sama dengan A tambah B. Yang A itu yang awal dihitung yang matinya tinggal segini. Yang B hanya dihitung yang ditambahkannya aja. Padahal yang ditambahkan tuh ada yang mati juga di tengah jalan. Nah, si Naya udah manggut, udah paham. Kalau dia paham, yang lain paham. Faiz, paham nggak? Bingung ya? P besarnya itu 4 karena dia setelah 4 tahun. Iya ya, ini selama 4 tahun. Periode 0 sampai 4 tahun. P besar itu panjang pengamatannya. Banyak tambahkan. Jadi kalau misalnya ada yang mati tengah itu nggak apa-apa. Enggak. Ah, itu diperhitungkan di sini. Jadi kalau mau memperhitungkan yang mati, ini delta P bukan segini. Kali S yang mati kan, survive, T min T kemarin. Ini adalah ikan yang ditambahkan dan bertahan hidup sampai periode 4 ya kayaknya. Tapi pertanyaan soalnya bukan tanya yang ditambahkan aja, nggak ngitung yang matinya. Faktor matinya dihilangkan. Di, ya biarin aja kalau mati mah mau diapain emang. Ikan saya juga yang anaknya ratusan, sebagian mati. Mau diapain? Mau digoreng itu anak ikan cuma panjangnya 5 mili itu. Karena pertanyaan soalnya ini yang ditambahkannya berapa itu. Nggak ngitung yang mati. Jadi saya nggak pakai faktor pengali survivalnya. Udah, bingung biarin aja. KBF nggak keluar ini. Tapi nggak tahu ya, KBF bisa berubah. 8. Mikir, makanya mikir. Jadi penjelasannya tadi lisan ya, bahwa A tambah B ya tidak sama dengan yang C. Ya, Terus yang R itu yang populasi setelah pakai R. oh bukan ini jangan R ya.
renewal R tuh jadi ini gantilah apa? W. Jangan W. Ganti huruf yang lain lah. Jadi itu bukan huruf, bukan renewal functionnya. Ini misalkan apa? U gitu. Kalau R lagi kita juga. R itu bukan. Oh iya, lajunya renewal functionnya. Yang nambah-nambahnya. Laju ya, laju pertambahan bukan bukan jumlah yang ditambahkan, tapi laju penambahan. Oke, ini populer nih. Kalau untuk KBF enak kan tinggal pilihan ganda gini atau matching. Ya. Pasangkan persamaan diferensial yang di kiri dengan grafik solusinya. Jadi yang ini mana gitu. Coba saya ngelihatnya gini. Kan ini banyak nih gimana. Saya lihat dulu. Yang turunannya selalu positif. Mana di sini yang turunannya selalu positif? Ini enggak ya. Turunannya kan di sini negatif, di sini positif kan. Ini turunannya selalu ya hampir nol. Yang positif cuma ini dan ini, betul? Kita lihat yang ini turunannya selalu positif, betul? Jadi kemungkinan grafiknya yang 3 atau 4, betul? Paham nggak? Soal yang A, ini turunannya segini. Fungsinya pasti yang 3 atau yang 4. Nggak mungkin yang satu. Karena yang satu ini turunannya negatif di sini. Ini garis singgungnya kan? Kemiringannya negatif di situ. Nol kayak ini hampir nol, enggak lah. Gitu ya. Jadi kemungkinan ini yang 3 atau 4. Nah, kita lihat. Mana lagi yang mungkin ini? Mana lagi? Ini bisa negatif kan kalau X negatif, betul? Berarti yang B nggak mungkin 3, 4. Ini pasti masuknya ke yang 1 atau 2. Yang ini masuknya ke 3 atau 4. Yang ini selalu positif ya. Betul? Ya pangkat kan positif. Ditambah 1. Ini kemungkinan yang 3 atau 4. Ini bisa positif, bisa negatif. Jadi bisa 1, bisa 2. Nah, sekarang evaluasi yang positif dulu. Yang 3, 4. Yang 4 sama 3 bedanya apa? Yang 4 itu turunannya makin lama makin apa? Makin tinggi, betul? Makin ke kanan, XY-nya, X-nya makin ke kanan, Y-nya makin ke atas, turunannya makin tinggi. Saya jangan pakai merah mungkin. Pakai warna lain. Ini. Makin. Gitu ya. Pokoknya ini makin ke kanan, makin tinggi. Yang ini, makin ke kanan, turunannya makin landai. Sama-sama positif. Nah, ini kita lihat turunannya makin ke kanan, makin gimana? Makin gede, makin kecil. Makin ke kanan dan makin, ya, ke kanan aja. Atau makin ke kanan dan ke atas. Kalau X dan Y-nya makin besar, turunannya makin besar, betul? Ngantuk si Neng. Ya, yang ini makin besar X dan Y-nya, makin kecil, betul? Kan seper. Bingung kan? Jadi, yang 3 itu yang A atau yang C? Yang A ya, karena turunannya makin ke kanan, makin tinggi, makin besar turunannya. Kalau yang ini makin ke kanan, makin kecil, kan seper. Ya bawahnya sih makin gede, tapi seper. Jadi ini haruslah yang 4. Ini haruslah yang 3. Ya. Yang ini 2 sekarang. Dua-duanya bisa negatif. Tapi kita lihat
Mana yang cocok? Ah, sendiri ah, sisanya ya. Eh, ya sama aja diamati kayak tadi. Bayangin kalau X-nya besar atau X-nya kecil. Kalau X-nya ke kanan sekali, X-nya besar sekali ya. Ini cenderung berapa? Hah? Cenderung nol ya. Kan itu tuh X dibagi pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau ke kanan sekali cenderung nol ya turunannya. Artinya garis singgungnya cenderung datar. Tapi ini datar, ini juga datar kalau ke kanan. Ah, belum dapat. Karena sama-sama datar kalau ke kanan. Kalau ke kiri sekali, ini besar, ini besar juga. Tapi kalah ya sama E pangkat. Cenderung nol ya. Yang ini kalau ke kiri sekali, nol juga ya. Nah, nggak ketahuan. Tetapi, tetapi, gini ya. Bingung jadi yang mana ya? Hmm? Yang Yang mana? Ah, susah ngejelasinnya. Dulu, sin kali cos. Sin kali cos itu ini, coba. Kalau ini pasti, apa? Pasti selalu mutlaknya aja. Saya mau lihat selalu lebih kecil satu, betul nggak? Pasti kalah ini X dibagi pangkat X kuadrat. Ya, selalu lebih kecil satu. Turunannya yang ini pasti selalu lebih kecil satu mutlaknya. Jadi yang mana? Nggak mungkin yang ini, yang satu. Karena yang satu di sini turunannya satu tuh. Itu kan turunannya satu kalau gitu. Hampir satu ya, hampir sejajar Y sama X. Jadi nggak mungkin yang ini jadi ini. Karena ini turunannya nggak mungkin jadi satu. Ini kecil gitu. Ini jauh lebih gede ini bawahnya. Jadi ini pasti yang dua. Ini yang satu. Ah, gitulah pusing. Jangan ditanya. Buru-buru aja pindah. Mau disalin? Apa kali lagi pertanyaannya? Tergantung keperluan. Tadi saya ya kayak yang soal A dan yang C, saya tahu bahwa turunannya positif dua-duanya. Kalau yang turunannya positif dua-duanya, yang ini cuma ada 3 dan 4. Nah, yang mana? Saya lihat kalau X-nya membesar terus. Kalau X-nya membesar terus, ini membesar. Yang ini memang ngecil. Jadi kalau ke kanan terus, yang ini turunannya makin curam. Jadi lihat X-nya membesar ke kanan. Ke kanan ini lihat turunannya makin curam. Yang ini mah turunannya makin landai. Gitu ya. Jadi ke kanan ke kiri tergantung keperluan. Dah, segitu dulu. Nggak paham nanya teman. Oh, ini masih nggak ngerti yang D sama D tadi, Pak. masih nggak ngerti. Sama, sebenarnya saya cepet-cepetan aja. Oke, coba ya. Intuitifnya gini. Ini dulu dipahami nggak? Hah? Pasti lebih kecil satu kan? X sama pangkat X kuadrat tuh gede mana? Pasti lebih gede pangkat X kuadrat kan? 2 pangkat itu kan 2,7. Apalagi kalau dikalikan pangkat Y kuadrat. Lebih gede lagi ya. Berarti ini selalu lebih kecil satu.
Nah, kita kan tadi udah sampai ini kalau nggak satu, yang dua. Nah, yang satu atau yang dua? Kita lihat. Ini berarti ini kan turunannya nih. Turunannya selalu lebih kecil satu. Padahal di dekat-dekat sini, ini turunannya sekitar satu. Berarti nggak akan yang ini. Nggak akan yang ini. Berarti yang satunya. Gitu ya. Ini kecil, ini sebenarnya agak jelek kelihatannya nol. Sebenarnya nggak nol ya. Masih positif tapi kecil gitu. Nah gitu. Udah digambar sama Alvina. Jadi tanya dia kalau masih belum ngerti. Nomor 9. Aduh, udah 45 menit lagi. Kepaksa bikin video lagi. Capek bikin video, Mbak. Udah lewat dulu yang tadi. Karena penting buat UTS aja itu, mah. Populasi tikus, tingkat kelahiran per kapita populasi tikus, sekian per hari. Tingkat kelahiran populasi tikus tuh apa? Kalau N ini jumlah tikus, tingkat kelahiran itu apa? Atau laju kelahiran adalah DN, DT gitu ya. Kalau tingkat kelahiran per kapita apa? Tidur si Neng. Tolong nanti kalau tidur lagi dicium. Senang dia dapat dapat tugas yang menyenangkan katanya. Tuh tidur lagi minta dicium. Kalau tingkat kelahiran per kapita itu apa? Bukan, ini tingkat kelahiran, laju pertambahan. Kalau per kapita apa? Dibagi N ya. Jadi kalau ini laju pertumbuhan seluruh populasi. Kalau laju pertumbuhan per kapita itu seolah per satu induk berapa? Ya dibagi N ya. Dibagi jumlah populasinya. Ini selalu hitungannya yang betina kalau yang gini. Nah, tingkat kelahiran per kapita adalah 0,05 diketahui. Misalkan pada periode 1.000 hari tidak ada tikus yang mati. Ini kemarin saya sempat lihat bingung ngapain nih 1.000 ini. Ternyata hanya untuk informasi bahwa pengamatan kita kalau 1.000 hari tikusnya nggak ada yang mati, jadi nambah terus. Kalau ada yang mati kan jadi lebih susah, harus dikurangi yang mati kan. Nah ini nggak usah. Kalau dalam 1.000 hari ya nggak ada yang mati. Jadi modelnya gitu aja. Banyaknya tikus pada saat 0, 250. Jadi N 0 gitu ya. 250. Paham nggak Faiz? Hah? Ah bohong. Hah? Tuh bohong gitu. Hah? Nah, tuliskan persamaan diferensial. Oh iya, ini yang jawaban A. Tuliskan persamaan diferensialnya yaitu. Ya. Yang B. Siapa yang nggak paham? Saya paham nggak? Hah? Dengan sedihnya si Naya. Ya, sedih gitu mukanya. Mesti di close up kayaknya. Ini yang harus tahu tingkat kelahiran dulu. Tingkat kelahiran atau laju kelahiran itu DNDT. Kalau per kapita itu dibagi jumlah individunya. Kenapa dibagi jumlah individunya? Mau mengamati per satu individu. Laju pertumbuhannya berapa? Segini. Gitu. Ya. Kalau DNDT itu laju pertumbuhan untuk seluruh populasi. Kalau ada 1.000 tikus ya tingkat pertumbuhan dari 1.000 tikus itu. Per satu tikus apa? Dibagi jumlah tikus ya.
Nah, tentukan syarat awal yang sesuai. Oh, ini udah juga. Ini yang B. Ya, kecepatan. Ini saya hapus. Nggak mau diambil penghapusnya. Jadi, syarat awalnya ini. N 0 sama dengan 250. Yang itu perlu diantar nggak? Berarti yang A itu kan, yang kedua. Hanya persamaan diferensialnya. Nggak diminta syarat awalnya. Nah, jadi ketahuinya nggak bergantung. Hanya jumlah tikus yang bertambah segini. Oh ya, persamaan diferensialnya boleh juga kalian tulis gini. dn dt sama dengan 0,05 n. Ya, yang kiri boleh, yang kanan boleh. Tentukan solusinya. Ini solusinya gimana? Kalau ingat langsung boleh, kalau nggak ingat ya kita pakai pemisahan variabel yang ada n dengan n, yang ada t dengan t. Mendingan 0,05-nya jangan di situ ya. Nyusahin. N-nya aja di sini. 0,05 dt kita integralkan gitu menjadi ln mutlak n 0,05 t ditambah konstanta, betul? Karena n pasti positif, n pasti besar 0, jadi ln mutlak bisa ditulis ln aja. Kemudian apa? N sama dengan di E pangkatkan kiri kanan. E pangkat 0,05 T ditambah C. Atau saya tulis gini. E pangkat C kali E pangkat 0,05 T. Gitu ya. Kenapa dipisah? Karena ini konstanta juga itu. E pangkat konstanta ya konstanta. Solusinya itu. Syarat awalnya kita pakai dengan syarat awal tadi. Jadi saya masukkan N 0 sama dengan 250. Sehingga apa? 250 sama dengan E pangkat C kali E pangkat 0,05 kali T-nya 0. Gitu. Jadi E pangkat C sama dengan 250. Diperolehlah solusinya N sama dengan 250 E pangkat 0,05 T. Nah, ketemu solusinya. Perkirakan banyaknya tikus setelah 1 tahun. Yang D, ya udah masukkan aja. N setelah 1 tahun, N1 kan? 250 kali E pangkat 0,05 kali 1. Ya harus pakai kalkulator. Gitu ya. Paham? Neng, udah nggak ngantuk? Razwa, Razwa ya? Hah? Naswa? Rajma, Pak. Oh, ini Naswa mah. Pak, nggak paham yang C. Yang E, C. yang C. Ini integralkan seper N dn jadi ln N. 0,05 dt kan 0,05 T. Tambah konstanta. Ln, nah, karena N-nya selalu positif, mutlak N sama dengan N sendiri. Kemudian, ke bawahnya gimana? Sebenarnya ini di E pangkatkan, kiri kanan. E ln N sama N, E pangkat ini. E pangkat ini perkalian, saya tulis sebagai ini kali ini. Ini dapat dari mana? Ini N0250 dari yang B. Syarat awal. Masukkan. Jadi waktu T-nya 0, N-nya 250. Jadi masukkan ini. N-nya 250 saat T-nya 0. Ke sini. Ke sini. Sorry.
ketemulah E pangkat C-nya 250. Kan E pangkat 01. Nah, ini udah paham? Kayak paham kah sekarang? Hah? Bener. Siapa ini teh? Catherine, paham nggak? Hah? Benar. Oke, langsung lanjut lagi ya. 11 saya lewat dulu. 12. 12C sama D nggak bisa dijawab. Tapi kita lihat aja kenapa nggak bisa dijawab. Oke, kristal kubik. Suatu kristal berbentuk kotak. Kotak itu berarti itu ya, kubus harusnya ya. Berbentuk kotak tumbuh dengan dalam sebuah medium dengan panjang rusuk X dan volume V. Yang sama tuh sisinya semua kubus harusnya ya. Kalau kotak kan panjang, lebar, sama tingginya bisa beda-beda. Ini kubus harusnya. Jadi apa? Gambarnya ini gambarnya. Semua rusuknya sama itu. Alah, nggak bisa gambar. Ini X, ini X, ini X gitu ya. Nah, sebuah kotak. Volumenya V, laju pertumbuhan volumenya adalah ini. Laju pertumbuhan volume berarti perubahan volume terhadap waktu adalah Kx kuadrat V0 min V. V0-nya itu konstanta ya. V0 konstanta, K-nya konstanta. V0 dan K konstan. Oke? Positif lagi. Tuliskan persamaan diferensial tersebut dalam dx dt. Kalau ini kan persamaan diferensialnya dalam dv dt. Maunya dalam dx dt. Permintaan soal. Jadi gimana? Cari hubungan V dengan X. V apa hubungannya dengan X? Hah? Iya yang yakin gitu. Mending nggak yakin. X pangkat 3. Jadi saya akan ubah dv dt-nya. dv dt dari ini hubungan ini sama dengan apa? Hah? Apa? Kalau F U sama dengan U pangkat 3. DF DX apa? 3U kuadrat. Ini mah DFDU dong. Maunya DFDX apa? Hah? Ya, X ini. Jadi apa? Hah? 3. Ininya U. Ini U. Maunya DFDUX. Kali apa? Yang dalamnya. Apa? DUDX. Sama ini. Ngitungnya turun dulu ke X. Belum saya itu. Karena ini fungsi dari X. Kali DX dt. Sama dengan 3x kuadrat dikali dx dt. Gitu? Nah, dari sini sekarang balik saya. Jadi dv dt-nya saya ganti ini. 3x kuadrat dx dt. Kenapa diganti ini? Kan maunya dalam dx dt.
Jadi saya mencari hubungan dv dt dengan dx dt. Ya hubungannya ini. Dv dt sama dengan ini. Kanannya V0 sih konstanta, nggak usah diganti-ganti konstanta. Tapi ini V. Saya mau ganti juga dengan X supaya persamaan diferensialnya X. Gitu ya. Betul? Jadi saya punya dx dt permintaan soal nih sama dengan apa? K per 3 kali V0 min X pangkat 3 gitu. Oke. Nah, misalkan yang B, karena ini yang A tadi ya. Jawaban yang A. Persamaan diferensialnya dalam X. Misalkan kristal tersebut tumbuh dari kristal yang berukuran sangat kecil. Buktikan bahwa laju pertumbuhannya terus menurun. Gimana? Hah? Apa ini? Laju pertumbuhannya terus menurun. Jadi si kristal ini bertambah bertambah volumenya atau berkurang atau bisa tetap tumbuh. Jadi ini makin lama makin gede ya. Oh ya, supaya menjawab yang B, saya nggak ganti dulu. Eh, saya nggak ganti dulu. Ini biarin aja dalam V supaya kelihatan. V ini biarkan dalam V. Mana V? Bandel. Nah, yang B itu menyatakan apa? Buktikan laju pertumbuhannya terus menurun. Artinya apa? Pertumbuhannya makin lama makin lambat. Kalau kayak ikan mah seminggu bertambah 1 senti. Seminggu berikutnya coba bertambah setengah senti gitu. Nambah tapi makin lambat. Minggu ketiga bertambah 1/8 senti gitu. Nah itu laju pertumbuhannya apa? Menurun. Si Neng jangan tidur, Neng. Ah, keluarin dulu senjata rahasia. Nah, mau buat itu apa? Menggetarkan hati dia jadi nggak tidur lagi. Pinjam kipas angin aja. Tambah ngantuk. Oke ya, yang B itu jadi diingat kristal ini tumbuh tambah besar, tapi laju pertumbuhannya menurun. Artinya tambah besarnya mungkin tadinya cepat, tambah lama tambah pelan gitu. Nah, kenapa tambah lama tambah pelan? Kita lihat laju pertumbuhan volumenya bergantung pada laju pertumbuhan rusuknya juga kan. Kalau volumenya nambah, pasti rusuknya nambah kan. Kita lihat ini. Ini kan laju pertambahan rusuknya, betul? Nah, kita lihat dx dt nilainya positif negatif. V0 tuh volume mula-mula. Hah? Kenapa? A-nya positif, ini positif ya. V0 dikurangi V pasti negatif ya. Karena volumenya kan bertambah. Lebih kecil 0 karena V itu lebih besar dari V0. Kan tumbuh. Gitu ya. Atau bertambah. Kalau dx dt lebih kecil 0 artinya apa? Hah? Sebentar, jadi ngaco ya. Ini dulu. Kalau gitu X-nya mengecil dong ya. Kalau X ngecil, nggak tumbuh dong ya.
Ini dulu. dx dt. Bentar. Kayak nggak tahu soal apa oke pasti ngaco gitu mah. Kita lewat dulu ya. eh di stop, koma bingung. Karena dx dt-nya negatif. Berarti x-nya turun. Kalau x-nya turun, berarti mengecil dong kristalnya. Bukan tumbuh. Atau memang mengecil ya? Oh, memang mengecil ya. Bukan bertambah kok. Laju perubahan volumenya. Tapi tumbuh ini. Nggak tahu. Lewat dulu aja. Lewat dulu. Fisiknya aneh gitu, fisiknya aneh. Kemudian nomor berapa? Hah? 17. Asik, nggak usah bikin video kayaknya saya. Nah, ini penting, pasti keluar ya. Di KBF. Kesetimbangan sama kestabilan pasti keluar. Udah. Dan caranya udah tertentu. Oke. Ini. Tentukan solusi kesetimbangan dari persamaan diferensial berikut. Lalu buat kurva fasanya. Dan tentukan jenis kesetimbangannya. Jadi nggak boleh pakai turunan. Pakai kurva fasa. Yang A, yang gampang-gampang aja yang saya mah. Y aksen sama dengan Y 3 min Y 25 min Y kuadrat. Ini yang biasa kita namakan GY. Ini mau saya urai lagi ya. Y 3 min Y 5 min Y 5 tambah Y gitu kan. Jadi solusi kesetimbangan berapa aja? Y topik ke 1 berapa? Dari yang paling kecil berapa? Min 5, 0. Yang ketiga 3, yang keempat 5 ya. Paham ya? Gambar kurva fasanya. Nah, kita gambarlah mengikuti perintah kurva fasanya. Mulai dari min 5 jauh di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nilai kesetimbangannya dulu gambarkan. Di 0, di min 5, 3, 5 ya. Jadi kita akan membuat grafik ini apa? Y terhadap turunannya GY ini yang di atas tadi. GY. Kita lihat kalau di 1 positif negatif. Di 1 GY-nya. Ini GY-nya ini. Di 1 dia positif negatif. 1 positif positif positif. Di 1 positif grafiknya. Hijau aja grafiknya. Di 1 positif. Berarti grafiknya haruslah gini. Toeng, 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 toeng. Gitu kan? Betul? Bingung si Maria. Hah? Bingung dia. Habis dikipasin jadi suara saya begitu datang ya ke kipas nggak masuk suaranya. Paham? Sebenarnya cukup atau ngelihat kalau X-nya besar sekali, Y-nya besar sekali. Y-nya besar sekali, positif, negatif, negatif. Eh, ya betul jadi positif ya. Positif, kalau Y-nya sejuta, positif, negatif, negatif yang ini juga. Jadi positif. Jadi kalau ini udah tahu positif, ya tinggal tarik aja ke akarnya, turun naik gitu ya.
Oke, dengan demikian saya bisa gambarkan yang ini ke mana? Yang paling kiri? Panahnya ke hah? Kanan. Yang negatif ini di bawah ini kiri, 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 kiri yang banyak kiri. Ini kanan gitu ya. Kiri, kanan. Jadi yang stabil yang mana? Yang stabil lokal adalah ini ya. Stabil lokal, stabil lokal. Yang dua lagi tidak stabil. Paham nggak, Faiz? Ah, nggak yakin. Matanya buram gitu. Hah? Nggak sholat subuh kayaknya ya. Hah? Sudah? Nah, biarin dulu. Oke, berikutnya yang ini. Oke. Kita cari dulu nilai kesetimbangannya. Y aksen sama dengan nol kan? Nilai kesetimbangan tuh ya. Ntar dia masih. Oke. Y aksen nol. Berarti apa? A plus B ditambah Y sama dengan nol. Berapa Y-nya? Nggak mungkin nol ya. Betul? Ya, karena tidak ada solusi. Jadi apa? Oh, ada min satunya. Pantesan. Kirain teh soal gampang. Oh, nggak ada nilai kesetimbangannya. Ya udah, nggak ada solusi kesetimbangan, nggak bicara stabil atau nggak stabil. Ah, kamu mah, jadi aja kudu ngitung saya. Min disamakan penyebut, gitu kan? Ah, susah. Ya boleh, boleh itu juga. Tapi jangan hati-hati kalau nyoret min B. Enggak dong, min Y dong. Jadi ketemu Y-nya berapa? A tak min B, min Y sama nol. Jadi dapat Y-nya dinamakan Y topi. Berapa? Hah? A min B. Gambar. Karena mintanya pakai gambar kan soalnya. Gambar. Sebentar. A, B positif. A lebih kanan dari B ya. Oke. A-nya lebih kanan dari B. A-nya di sini, B-nya di sini. Dua-duanya positif. Gitu. Sepatunya mau dijual. Nah, sok lah. Tukeran sama ini. Hah? Ya, A-nya lebih besar dari B. Dan positif. Dua-duanya. Oke, kita harus menggambar ini. Dikira-kira. Oh, yang nolnya dulu. Tadi berapa? A min B. Di mana A min B? Ya, kira-kira aja A kurangi B. Mungkin di sini gitu ya. Bisa juga di antara A, B. Biarin aja. Bisa di situ, bisa di sini. Tergantung ya. Kalau ngelihat ini sih kayaknya di kirinya ya. Kalau lihat gambar yang saya. A-nya segini dikurangi B. Ya, lebih kecil dari B lah. Gambar grafiknya gimana? Ini sumbunya dulu. Ini GY ya. GY itu ini. Kalau Y-nya membesar, cenderung nilainya berapa ini? Hah? Nol ya. Kalau
Kalau Y-nya di kanan A min B gimana? Hah? Negatif, positif? Kalau Y-nya ada di lebih besar dari A min B, kalau Y-nya lebih besar dari A min B, maka nilai ini gimana? Hah? Entar ada kurang satunya ya. Dari tadi, salah. Jadi yang dilihat mana? Grafik ini aja ya yang dilihat ya. Sama kan ya? Dengan ini kan sama. Saya mau lihat yang ini. A min B dikurangi Y per B ditambah Y. Ini GY juga. Kalau Y-nya sama dengan A min B, tadi 0. Kalau di kanannya positif negatif? Hah? Negatif? Bisa? Jadi di kanan A min B, dia akan negatif. Hah? Nggak ngerti? Coba jelasin. Benar. Gini, kalau di kanan, Y-nya di kanan ini, di sini sih 0 ya. Di sini 0, paham nggak? Ya, tadi kan dihitung ini 0. Nah, kalau di kanannya, kita mau lihat, bayangin Y-nya gede sekali. Kalau Y-nya gede sekali ke kanan terus, ini ini akan negatif. Ini akan positif. Jadi akan negatif. Jadi kalau di kanan, dia akan negatif. Kalau Y-nya besar sekali, cenderung menuju min 1 ya. Sebab kalau mau lengkap, ya dia akan asimptotik ke min 1 gitu. Tapi nggak perlu. Kita perlunya bahwa dia negatif aja. Kalau dia negatif, pasti yang di sini positif kan? Nggak mungkin negatif lagi, ini akarnya gitu ya. Atau mungkin juga negatif lagi. Coba aja. Kalau Y-nya dekat-dekat ke 0, kalau Y-nya dekat-dekat ke 0, ini nggak ada artinya Y-nya. Tinggal ini aja. A min B dibagi B, betul? Kalau Y-nya dekat-dekat ke 0, maka ini sama dengan A min B. Ya ini nggak ada artinya dekat 0 per B. Gitu ya. Positif, negatif? Positif. Ya udah gitu. Jadi grafiknya kira-kira di sini positif, di sini negatif. Tinggal uji kestabilannya. Ini gini, ini gitu. Jadi ini stabil tidak? Stabil. Hmm, stabil. Neng, jangan ngantuk. Enggak? Kalau ini stabil lokal. Oh, stabilnya selalu stabil lokal. Nanti yang global mah pembicaraannya di belakang. Jadi kalau dibilang stabil, stabil lokal. Bedanya kalau stabil global tuh diambil dimanapun menuju ke dia. Ini stabil lokal jadi stabil global. Nanti aja lah global. Belum dimunculkan. Lagi? Udah kan? Satu lagi nggak mau nih? Hah? Mana dua? Berapa kelasnya? Kelasnya mana? Mana? Ini itu kan ini. Bukan cuma setan, biarin aja. Mana? Mana, Pak? Kita kelamaan belajar, Pak. Nah, 17 kan udah barusan. Ya tinggal satu lagi. Mana? Nggak kelihatan? Aku. Ya itu mah udah aja sendiri. Ini dulu. Video, video, Pak. Iya. Hah? Terus sama panjang, Pak. Nggak mau ini aja. Saya bisanya juga yang ini. 19 dulu. Ya atau dua-duanya. Kan masih lama nih sampai 12.55 kan? Kan kalian udah nggak ada kuliah lagi kan? Jam 4. Jam 1. Bohong jam 2. Kayak saya nggak hafal aja. Jam 2. Ah, pengen diculik dia.
Hah? yang Oke, tentukan solusi kesetimbangan sama aja kayak tadi ya. Ini GY-nya. Sampai bosan, nanti Senin lupa gerak. A-nya, kemudian tentukan nilai A supaya solusi kesetimbangan tersebut stabil. Cari dulu solusi kesetimbangan. Y aksen sama 0. Ekivalen dengan 1 min E pangkat min AY sama 0. Jadi apa? E pangkat min AY sama dengan 1 gitu. Jadi berapa Y-nya? Hah? Ya ini supaya 1 berapa Y-nya? 0 supaya E pangkat 0 kan? Kan E pangkat 0 1. Paham nggak? Hah? Nah, tentukan nilai A supaya solusi kesetimbangan tersebut stabil. Saya pakai turunan. Ya, ini kan GY. G aksen Y, males ngegambar fungsi itu, susah lagi. Pakai turunan. Berapa ini? 0. Ini E pangkat tetap kan? Kali turunan atasnya terhadap Y. Jadi sama dengan A E pangkat min AY. Turunan di titik kesetimbangan A E pangkat min A kali 0 sama dengan A. Betul? Supaya stabil, supaya si ini stabil, maka A harus kecil dari 0. Satu lagi bahas atau enggak usah? Bahas ya sekarang. Masa bikin video satu soal aja? Enggak. Eksklusif. Udah ini dulu. Baik, nomor terakhir kita bahas. Nomor 21. Dinamika populasi dari sebuah spesies mengikuti persamaan diferensial logistik. Ya, logistik ini. Oh, logistik termodifikasi. Kalau logistik ini pangkatnya 1. Nggak usah diingetin lah. Logistik itu yang gimana nanti juga dikasih. Sebagai berikut. R-nya nggak 0 dan K-nya besar 0. R-nya harusnya positif nih. Tambahan. Ya, biarin aja dulu. Tunjukkan solusi kestabilan dari sistem tersebut adalah ini. Gampang ya. Bisa ya yang A sendiri? Ah, enggak. Asal ngomong aja. Jadi yang A itu DN DT sama 0 atau R kali 1 min N per K kuadrat kali N sama dengan 0. Jadi entopi 1 berapa? 0 dan entopi 2 berapa? Supaya ini 0. Hah? Berapa? K. Gitu ya. Kan kalau K dia 1 min K per K jadi 0. R-nya mah positif gitu ya. R-nya nggak 0 ya biarin aja. Yang B, untuk R berapakah N0 stabil? Oh, R-nya boleh negatif ternyata ya. Untuk R berapa N0 tidak stabil? Mau pakai apa? Diagram fasa atau turunan? Aduh, pakai turunan susah ini. diagram Hah? Diagram fasa aja ya. Oh, R-nya nggak tahu positif negatif, ya nggak bisa juga ya. Jadi harus pakai turunan. Kalau pakai gambar, R-nya kan nggak tahu positif negatifnya. Kita belum tahu. Nanti harus pecah dua. Kalau R positif gini, kalau R negatif gini. Nah, kalau pakai turunan kan R-nya nggak usah dipedulikan dulu. Jadi apa? DG. Kalau di ujian disebut ya ini G-nya. Jangan nanti DG DN, tapi G-nya yang mana itu di sini nggak ada. Sebut dulu kayak saya disebut dulu. Ditandain dulu DG DN.
Ampun, susah. Nggak mau. Dikaliin dulu supaya gampang. R kali N. Aduh, susah juga. Ya udah pakai perkalian, nggak apa-apa. G aksen N apa? Ini apa yang dalam kuadrat jadi 2 kali 1 min N per K, itu kan? Kali turunan dalamnya terhadap N jadi apa? Hah? Kali turunan dalamnya terhadap N. Hah? Kok min 1 sih? Iya, min seper K dikali N ya. Betul? Ditambah ini tetap kali turunan kali 1. Betul? Ampun deh. R-nya bisa keluar semua. Kemudian 1 min N per K-nya bisa keluar ya. Jadi tinggal berapa ini? Min 2 per K gitu kan? Ditambah 1 min N per K. Betul? Hah? Oh iya bodoh ah. Bodoh. Hitung aja G aksen 0. Sama G aksen N topi. Itu dulu untuk 0. Oh, satu. Karena yang ditanya ini ya. G aksen 0 sama dengan berapa tuh? R kali. Hah? Ah, macet kepalanya. 2 kali 1 min 0 kali min seper K gitu ya. Hah? Kok kali 0? Oh, kali 0. Aduh, bodoh pisan. Tambah sama dengan. Jadi N1 sama dengan 0. Apa? Tidak stabil. Kan pengennya tidak stabil. Bila R-nya apa? Udah yang C sama aja lah. Tentukan jenis kestabilan dari solusi keseimbangan yang ini. Memakai ini. R-nya berapa di sini? Mungkin memakai yang B ya R-nya. Karena kan bisa positif, bisa negatif. Nanti bisa stabil, bisa enggak mungkin. Yang C atau hitung dulu adalah mahasiswa SF ini kayak mahasiswa FITB. Jangan deh. Iya, kerekam. Apa? Oh, G aksen K kan kita hitung ya, betul? Udah macet di kepala saya. R kali apa? 2 min 2N per K gitu ya. Kali seluruhnya min 1 per K. Ampun. Seluruhnya lagi kali. Hah? Kok N dong? K. Ini, Itu aja 2 min 2 K per K. 2 min K per K. ini kan 2 kali 1, 2. Ini 2N per K. Kan ini per K. Nah, K kan? Bodoh, bener. Substitusi aja. Kali K, si Faiz mah paham. Untung. Apa R? Kali K kuadrat. 1.
Ampun, jadi gimana ngitungnya nih? Satu, Pak. Mana? Itu tadi nomor sih 2 min kakak. Iya. Semuanya sekarang kok. Ini nol ya, karena ininya nol. Ditambah nol, Iya. sebenarnya nol. Iya. Atau nggak bisa ketahuan stabil enggaknya. Hah? Tapi disuruhnya pakai DN per DT di. Loh, ini kok apa sih? Nggak ada ini. Dibagi lagi Pak sama dengan Pak. Nggak tahu ini. Ya pokoknya kalau nol ya nggak bisa. Harus pakai diagram fasa. Harus ngegambar grafik ini. Ya, nggak bisa pakai ini. DNDT nggak. Ya, ada D-nya baru dibagikan. Ah, udah sendiri nggak mau.